menambah nikmatnya tapi memberikan azab pada kita. Mana dalilnya? Dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka niscaya akan kutambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Makanya itu kita kadang kalau udah misalnya nih, kita ada keadaan sengsara, nggak punya apa-apa, kita ingat kepada Allah dah. Kita ingat ya Allah, setiap hari berdoa, sholat tahajud malam, setiap hari ke masjid minta doa pada Allah. Dan dari kasih sama Allah, kasih rezeki, nih gua kasih mobil, nih mobil ada, rumah ada, harta kebutuhan semua ada, kita lupa sama Allah semua. Sebenarnya cobaan yang paling besar itu bukanlah saat kita tidak memiliki apapun, namun cobaan yang paling besar adalah saat kita memiliki harta yang berlimpah, mobil mewah, istri banyak, dan lain sebagainya. Itu nikmat yang sangat jika syukuri. Namun apakah kita bisa ingat pada Allah ketika Allah memberikan nikmat tersebut? Itulah yang harus kita pikirkan lagi. Jadi di bulan Syawal ini yang sangat, sebelum saya masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita mengucapkan takbiratul takbir. Nanti setelah saya ngomong baru kita beramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi hari ini perasaan yang saya alami bahagia dan juga bersedih. Kenapa kok saya merasakan bahagia bercampur bersedih? Kita bahagia kenapa? Karena kita kembali kepada fitrah Islam. Kita bahagia karena kita mampu melawan hawa nafsu kita selama 29 hari bahkan 30 hari. Namun saya sedihkan, kita tidak bisa merasakan Idul Fitri ini, kita tidak bisa merasakan sholat Id bersama orang-orang yang kita cintai terlebih dahulu. Memang beliau ingin sekali sholat dengan kita, tapi apa daya, sudah tiada. Iza jaa ajalukum ahadukum wala yastaqdimu sa'atan wala yastakhiru. Jika ajal datang kepada kalian, maka tidak ada waktu untuk mengundur dan tidak ada waktu untuk mengakhirkannya. Dan biasanya kita kalau pulang ke rumah salim dengan beliau, terus mengucapkan salam, meminta ampun padanya, teringat dalam pikiran kita wajahnya, senyumannya, tindak lakunya, perbuatannya. Namun sekarang beliau sudah tidak ada lagi. Lantas di mana beliau sekarang? Beliau ada di tempat yang kita tidak ketahui. Beliau hadir di sini melihat kita semua, menyaksikan kita semua, menyaksikan anak-anaknya. Ini anak saya kok gini kelakuannya, makin hari makin gak bener ini, aduh. Oh ini anak saya, alhamdulillah semakin rajin sholatnya, ibadahnya, puasanya. Beliau akan senang jika melihat anaknya melakukan perbuatan yang baik, dan beliau juga akan sedih jika anaknya melakukan perbuatan yang jelek. Selama ini kita tidak sadari, sesungguhnya di rumah kita itu terdapat wali.
di rumah kita itu terdapat wali. Siapakah wali itu? Jadi ada sebuah cerita. Dulu ada seorang santri itu mondok lama, udah mondok lama. Dia itu senengnya ziarah kubur, ziarah ke alim ulama, terus para wali songo, para kiai sesepuh. Terus pas lagi ziarah ada orang itu tertawa terbahak-bahak, wow, tertawa-tawa, senang-senang gitu, bahagia banget tuh. Dalam hatinya kerentak, ya orang gimana sih, lagi ziarah malah ketawa-tawa, malah senang-senang, bukan sedih. Akhirnya dia tuh, terus orang tersebut tuh mengucapkan dengan suara keras, yaitu sebuah kata seperti ini, wali tanpa nama, tanpa jasa. Apa? Wali tanpa nama, tanpa jasa. Terus santri tersebut bingung, wah, ini orang ngomong apa ini? Wali tanpa nama, tanpa jasa. Apaan tuh ya? Saya mondok lama tapi saya nggak pernah nemu kata seperti itu, nggak pernah menafsiri kata seperti itu. Akhirnya Pak santri tersebut datang kepada orangnya, bertanya, Pak, mau nanya Pak, tadi panjenengan sampean niku ngomong wali tanpa nama, tanpa jasa itu artinya apa Pak? Goblok! Tolong ente, bego, mondok lama nggak tahu itu doang mata maya sansa. Wah, dia sakit hati kan, datang baik-baik, nanya baik-baik, jawabnya apa? Goblok, tolol, sakit hati dia. Wah, ini orang kurang ajar nih. Akhirnya dia nggak jadi nanya lagi. Tapi pas balik, pas mau pulang disindir sama orang. Santri zaman now, diajarin sabar emang nggak bisa, diajarin dengan cara yang keras emang susah. Nah, dia sadar, oh iya, aneh mau cari ilmu nih, mau cari ilmu sama orang, masa dia ngomongin goblok tolol aja langsung sakit hati, baper ya. Akhirnya dia datang balik ke orangnya, bertanya, ngobrol. Ternyata ketika diketahui wali tanpa nama, tanpa jasa adalah orang tua kita selama ini di rumah. Yaitu wali yang tak dikenal, tapi sebenarnya beliau itu adalah wali. Dan di bulan Idul Fitri ini, Syawal ini, ada sebuah nilai-nilai Ramadan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita selama ini. Yaitu apa? Itulah khaufin ilallah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan hawa nafsu selama 29 hari, 30 hari, menahan dari makanan yang halal, minuman yang halal, istri kita yang halal, yang dinikahkannya akad yang sah, namun kita tidak bermain selama di bulan Ramadan, betul? Bukan kita, Ustaz, kali. Saya kan bilang. Di rumah itu ada makanan halal, tapi nggak dimakan. Minuman halal kan, istri kan, kita menahan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kita menahan hawa nafsu bulan Ramadan. Namun setelah bulan Ramadan kita harus rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut apa? Jikalau kita memang takut, maka seorang anak tidak akan berani berbuat marah, berbuat menghina kepada orang tuanya. Jikalau orang tua takut, maka ia tidak akan menyanyiakan anak yang diberikan oleh Allah sebagai titipannya. Jikalau alim ulama takut, ia tidak akan bertindak aneh-aneh. Jikalau pemerintah takut, presiden takut, pemimpin takut, ia tidak akan berbuat zalim. Jikalau seorang pedagang takut, dia tidak akan berbuat tipu-tipu, curang-curang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa man rasahana falaysa minna ahadukum." Barang siapa yang menipu, maka bukan dari umatku. Mas, seperti itu. Di zaman sekarang, zaman kritis ya. Jadi kadang ada orang pemerintah berbuat semena-mena, merasa dirinya paling tinggi derajatnya, berbuat tindakan sendiri pada rakyatnya. Ada orang tua yang berbuat galak kepada anaknya, dipukul-pukuli, dijajatin, dan sebagainya. Bahkan sampai dibunuh anaknya ada juga. Bahkan juga ada anak yang gila yang saking tidak berpikirnya berbuat kasar pada orang tuanya sampai membunuh orang tuanya. Apakah kita termasuk dari golongan tersebut? Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan tersebut dan jadikan kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia sekarang sedang dijajah. Kita memang merdeka. Pada tahun 2018 ini kita memang merdeka dari penjajahan.
Kita dulu beribu-ribu abad, beratus-ratus abad, para pejuang Indonesia, para golongan pemudanya bersatu. Mereka bertekad untuk mengusir penjajah Belanda, Spanyol, Portugis, Jepang, dan sebagainya dari Indonesia. Namun ketika Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamatornya, sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan saat ini. Namun apa daya sekarang, pemuda-pemuda Indonesia gampang sekali dibodohi, gampang sekali dihancuri, gampang sekali diprovokasikan, ya, untuk menghancurkan sebuah negara, menghancurkan sebuah bangsa. Itu tidak perlulah membombardir bangsa tersebut. Jepang pada tahun berapa itu? Waktu dibom kota Hiroshima Nagasaki oleh sekutu. Para pimpin Jepang semuanya pemimpinnya bingung bagaimana cara membangun kembali Jepang. Kemudian ada sebuah jenderal yang bernama Jenderal Kaisar Meiji membangun kembali Jepang yang disebut dengan restorasi Meiji. Membangun Jepang sehingga sekarang Jepang saat ini menjadi sebuah negara adidaya, negara pemegang kekuasaan di Asia. Indonesia, bagaimana Indonesia? Kita dibodohi oleh orang sana, dibodohi orang Amerika, bangsa Eropa dan sebagainya. Insinyur Soekarno dulu pernah berkata seperti ini, berikan aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia ini. Jikalau pada tahun 2018 ini Soekarno masih hidup dan diberikan oleh 10 orang pemuda, apa yang pemuda itu lakukan? Paling dia akan bermain yang namanya aplikasi TikTok. Jikalau Insinyur Soekarno mengetahui pemuda-pemuda sekarang penerus generasi bangsa malah bermain aplikasi yang tidak ada faedahnya. TikTok apa itu? Aisyah ku jatuh cinta pada Jamila. Itu apa itu? Masa Aisyah jatuh cinta pada Jamila, kan gak logis ya. Mending salah Jamal jatuh cinta pada Aisyah, kan masih logis. Ini Aisyah jatuh cinta pada Jamila, kan tak marbuto, tak tanis, lesbi malah jadinya, kan. Terus ada lagi itu lagi. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Itu apa itu? Aduh. Kan? Oh, ada lagi kan yang apa bisa gini ya. Itu apaan tuh? Teteo. Apa itu? Teteo. Apa itu? Aduh. Jikalau Insinyur Soekarno melihat itu semua pemuda generasi bangsa bermain aplikasi TikTok, maka ia akan berkata seperti ini. Saya nggak di YouTube ya, di pas lagi di YouTube kan trending ini apaan TikTok buat gini sih kan. Jadi ya, jikalau Insinyur Soekarno melihat aplikasi tersebut, beliau akan berkata, berikan aku 10 pemuda Indonesia. Bukannya kita malah mengguncangkan dunia, tapi malah menghancurkan bumi pertiwi kita. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa diambil manfaatnya. Ayo terusin lagi biar segar. Kalau nanti lanjut, kasihan ibu-ibunya. Udah pada kelaparan, nasi di belakang kosong, nggak ada makan. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata yang menyakitkan atau membuat tidak enak. Oh ya, mohon maaf jika di sini ada pemain TikTok dan sebagainya. Ya mungkin ya seperti itu. Jika ada kata yang salah, kurang mohon maaf karena sungguhnya perkara yang baik datangkan dari Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang buruk datangkan dari diri saya sendiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik kita, Adif. Mudah-mudahan nih